Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian outlook industri pasar modal di tahun 2024 dan bagaimana kinerja di penghujung tahun 2023 ini, kami akan berdiskusi bersama dengan Livius Nurtanio, Senior Managing Director PT Aldira Cita Sekuritas Indonesia. Selamat datang Pak Levi. Apa kabar Bapak? Selamat siang, baik Bu. Baik. Pak Levi, tadi kan juga sudah disebutkan juga di berita awalnya bahwa OJK menyebut jika ada perlambatan dari sisi fundraising di pasar modal per November 2023 itu tadi disebutkan ada 226 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2022 yang lalu mencapai 267 triliun rupiah. Artinya ini bagaimana Anda melihat data ini? Apakah Anda merasakan hal yang sama di perusahaan sekuritas Anda? Ya, kita melihat data yang kita dapat dari Bloomberg di public space ya untuk equity market itu kita lihat kombinasi antara IPO dan rights issue turun 18%. Okay. Ya. Di bond market kita lihat data yang ada kira-kira turun 25%. Kita Aldira Cita performance kita turun sekitar 12%. Okay. Jadi kita lebih baik daripada market. Saat ini kita pada posisi 4 di Bloomberg League Table dan ada beberapa transaksi yang akan kita selesaikan menjelang akhir tahun. Diharapkan kita akan bisa naik ke ranking 3 di Bloomberg League Table. Jadi itu yang kita lihat saat ini, Bu. Oke, apakah Anda melihat ada kekhawatiran begitu dari investor untuk melakukan aksi korporasi di tahun 2023 ini karena ada penurunan tadi? Ya, mungkin ada dua faktor yang besar. Ada beberapa faktor yang lain, tapi mungkin dua yang besar. Satu adalah inflasi, ya, di mana central banks di dunia, ya mungkin 35-40 central banks di dunia, the Fed dan juga BI di Indonesia menaikkan suku bunga ya untuk memanage inflasi. Itu satu. Yang kedua, geopolitical conflict ya, yang terakhir kita lihat di Israel dan Hamas dan yang masih berlangsung hampir 2 tahun Ukraine dan Rusia. Jadi dua faktor itu yang kita lihat sangat mempengaruhi ya, market, menimbulkan uncertainty di mana banyak merupakan pertimbangan dari corporates melakukan corporate actions dan juga investors juga waktu mereka melihat opportunities. Oke, dengan dua faktor-faktor ini yang mungkin memang tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Apa yang kemudian menjadi kekhawatiran terbesar para investor? Ya, mungkin lebih ke arah suku bunga, ya. Tapi banyak sekali indikasi saat ini yang kita lihat dari the Fed untuk menurunkan suku bunga tahun depan, mungkin beberapa kali, karena dilihat inflasi sudah lebih manageable, dan indikasi dari BI pun demikian, ada kemungkinan menurunkan suku bunga. Jadi tahun depan kita melihat ada beberapa positive catalyst untuk market, di mana akan membawa impact yang positif dari corporates dan juga investors. Apakah faktor dalam negeri seperti misalnya tahun politik, kita tahu sekarang kita sudah masuk ke tahun politik, tahun depan kita sudah masuk pemilihan umum dan pemilihan presiden, itu menjadi satu faktor-faktor juga untuk mempengaruhi hal ini? Ya, tapi mungkin khususnya pemilu, ya, untuk Indonesia kita sudah mengalami beberapa cycle pemilu, jadi bukan hal yang baru, langka ya untuk investors pun bukan suatu hal yang extraordinary. Ya.
yang saya membagi impact daripada pemilu ini lebih ke dua area ya, untuk fundraising ya. Satu di public space, di public market tadi, dan satu di private space. Di public market seperti bond market dan equity market. Ada kecenderungan corporates untuk menunggu ya, wait and see sampai result daripada pemilu keluar, kadang-kadang sampai result daripada cabinet keluar juga. Dan di sisi yang sama dari sisi investor, mereka pun ada tendensi untuk wait and see. Tetapi yang kita lihat untuk di private space, tendensi untuk menunggu lebih kurang daripada di public space. Ya, corporates tetap akan melakukan corporate actions yang sifatnya signifikan, meskipun di dalam tahun pemilu, karena juga dari sisi investor yang di private space, investment horizon mereka lebih panjang juga. Jadi impact daripada pemilu, kapan mereka masuk ke investasi itu agak kurang daripada dibandingkan untuk investor public. Begitu. Nah, artinya dengan tendensi wait and see ini kan kita juga melihat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan seperti pemilu 1 putaran atau 2 putaran dan lain sebagainya. Itu juga akan berefek tentunya ya untuk public space. Betul. Betul, itu akan mempengaruhi kapan decision yang sifatnya signifikan, yang sifatnya besar akan dilakukan oleh corporate sih, Bu ya. Oke. Nah, kita melihat atau kita bedah juga satu persatu, tahun ini kan The Fed memang cukup agresif begitu untuk menaikkan acuan FFR-nya untuk tekanan inflasi ke 2%, meskipun sekarang masih di atas 3% begitu ya. Nah, apakah Anda melihat ini investor cukup khawatir begitu terkait dengan penyerapan dana yang tidak maksimal? Ya, untuk tahun depan, tadi sempat saya sebutkan sedikit, konsensus daripada market, ya, baik mengenai The Fed dan BI adalah untuk suku bunga ke arah turun. Ya, jadi karena inflasi sudah lebih manageable. Jadi itu akan membawa dampak positif untuk market di Indonesia, bukan cuma menurunkan cost of funding, tetapi juga menurunkan pressure dari rupiah, sehingga rupiah diharapkan akan menguat. Ya. Dan dengan adanya Fed menurunkan suku bunga, pressure daripada capital outflow dari kita pun diharapkan akan menurun juga. Jadi itu semua cukup positif untuk tahun ke depan, Bu ya. Tahun ke depan, oke. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda, Pak Levi. Obrolan ini sangat menarik, tentunya masih banyak yang akan digali-gali lagi, tapi kita akan lanjutkan usai jeda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Dia dilahirkan untuk menebus dosa-dosa umatnya. Dia mengalami penderitaan dan jalan yang bergejolak. Dialah sang raja bagi kaumnya. Jangan lewatkan film spesial Natal, The Savior, hanya di IDTV. Cerita mobil dari seluruh dunia terkait dengan sejarah, budaya setempat, hingga perkembangannya. This is the BYD Atto 3. Dikemas dengan kualitas yang sempurna, mulai dari gambar, suara, hingga musik yang kental dengan budaya masing-masing negara. Saksikan Rev setiap Kamis jam 6 pagi, hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Isu hangat saat ini,
Event balapan liar membusa aparat kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah. Fashion modern ternyata tidak menyurutkan para pengrajin batik di wilayah Gresik. Paling viral dan update setiap pagi. Kami akan ajak Anda untuk mencicipi kuliner. Ini kulinernya khas Palembang. Informasi yang cocok untuk mengawali hari. Obrolan pagi setiap Senin sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. IDTV, inspirasi investasi. Saksikan Euromax setiap Jumat jam 6 pagi. Hanya di IDTV, inspirasi investasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today dan kami masih bersama dengan Bapak Levius Nurtanto, Senior Managing Director PT Aldi Racita Sekuritas. Pak Levi, kita lanjutkan. Tadi kan sempat disebutkan bahwa ada perlambatan fundraising sebesar 18% yang normalnya ya, atau yang rata-ratanya, tapi di Aldi Racita ada 12% penurunan. Ini sebenarnya mengkhawatirkan atau tidak? Atau sebenarnya normal saja? Ya, mungkin faktor yang terbesar adalah suku bunga, ya. Jadi banyak corporates yang menunda atau menunggu untuk isu bonds ya. Kalau kepentingan mereka adalah untuk corporate actions yang sifatnya non-recurring atau signifikan. Ya. Tetapi banyak corporates yang tetap melakukan bond issuance karena mereka tiap tahun ada bond yang mature juga, seperti banyak multi finance company, mereka tiap tahun ada bonds yang mature dan untuk kepentingan bisnis mereka juga untuk sumber dana menyediakan fasilitas kredit, mereka juga membutuhkan, jadi itu tetap berjalan. Meskipun mungkin size-nya agak lebih kecil, tapi secara overall banyak company yang tetap tap bond market, ya, meskipun di period yang suku bunga terlihat cukup tinggi. Artinya dibandingkan dengan equity, jadi untuk perilisan surat utang atau bond ini di era suku bunga tinggi ini masih lebih banyak begitu dibandingkan equity atau kebalikannya? Data yang kita ada berdasarkan Bloomberg, debt market turun lebih besar daripada equity market. Berdasarkan data Bloomberg, sekitar mungkin year to date sekitar 23-25% di debt market, sedangkan di equity market sekitar 18%. Begitu. Jadi penurunannya lebih besar di debt market untuk tahun ini dibandingin tahun lalu. Oke, baik. Nah, ini kan beberapa emiten juga turut mengantisipasi begitu ya kenaikan FFR yang juga akan berdampak ke pelemahan rupiah, kemudian global bond banyak yang di buyback begitu, dan juga apakah Anda melihat ini tren perilisan global bond juga akan rendah? Untuk global bonds, outlook ke tahun depan seharusnya lebih positif karena interest rates akan turun atau diestimasikan akan turun, jadi cost of fund juga akan turun, dan itu specifically untuk corporate Indonesia yang akan issue global bonds dengan Fed menurunkan suku bunga juga, banyak yang memprediksi bahwa rupiah akan menguat juga. Ya, dan ada beberapa faktor yang lain yang menjadikan positive catalyst seperti peringkat rating sovereign rating Indonesia secara country yang ada kemungkinan akan upgrade dari triple B ke triple B plus. Jadi itu akan menambah faktor yang positif ya untuk companies, Indonesian companies yang ingin mengeluarkan global bonds tahun depan. Jadi melihatnya di 2024 yang akan menaik lagi begitu ya?
ada beberapa katalis yang kita harapkan akan membantu companies di Indonesia untuk issue global bonds. Oke, baik. Bagaimana dengan right issue? Nah, bagaimana kemudian daya tarik dari perusahaan yang akan meraih pendanaan dari equity ini? Rights issue, data yang kita lihat dari Bloomberg, tahun ini turun sekitar 40% dibandingin tahun lalu. Tetapi rights issue tetap merupakan option untuk public companies, Bu, ya, di mana mereka membutuhkan fresh funding, ya, baik dari existing shareholders mereka saat ini atau untuk men-tap new investors juga. Jadi mereka tetap akan melakukan rights issue, meskipun mungkin tahun ini jauh lebih kecil, tapi rights issue juga merupakan mekanisme di mana mergers and acquisitions memerlukan mekanisme rights issue juga, seperti yang kita lihat Bukopin dengan Bank Kukmin di pertengahan tahun ini, yang mereka juga melakukan rights issue. Jadi tetap merupakan suatu option bagi public company yang harus mendapatkan fresh funding, baik dari shareholders mereka sekarang atau new investors. Jadi saya rasa tetap merupakan bagian yang penting, ya. Meskipun di tengah ketidakpastian global itu yang mungkin Betul. diprediksi, seperti apa? Betul. Jadi secara size mungkin kurang, ya. Tapi kita banyak melihat meskipun di tahun pemilu, ya, tapi kita tahun depan, tapi kita tetap melihat banyak beberapa positive catalyst, ya, yang akan dinilai market cukup positif. Ya. Mungkin saya ingin garis bawahi juga, ya, bahwa untuk companies, ya, yang mempunyai solid fundamental, yang mempunyai corporate governance yang baik, growth profile yang menarik, investors tetap akan merespon dengan positif, ya, meskipun tahun politik, tahun pemilu dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin saya ingin underline, garis bawahi, bahwa investor akan selalu merespon positif lah untuk company-company yang memang mempunyai fundamental yang bagus. Jadi mungkin tidak terlalu perlu khawatir sekali mengenai. Jadi benar-benar tidak ada yang harus dikhawatirkan nih untuk kita menghadapi tahun pemilu. Ini kan besok masih ada banyak rangkaiannya nih untuk menuju Februari, dan tadi Anda katakan juga masih mungkin menunggu untuk penetapan menteri-menteri kabinetnya, seperti itu. Ya, ada tendensi ke arah situ, ya. Tapi kita lihat juga di 4 cycle yang terakhir, ya, 2019, 2014, 2009, 2004, ya, indeks positif, ya, di atas 20% kenaikannya, ya. Mungkin dengan perkecualian tahun 2019 di bawah 20%, tapi positif. Jadi itu juga menyatakan bagi kita bahwa meskipun banyak companies yang wait and see and investors yang wait and see, tapi market tetap akan tidak terlalu terpengaruhi kalau memang fundamental dan sebagainya, dan ekonomi juga tetap baik. Mungkin fundamentalnya juga penting, tapi kan juga kalau kita melihat untuk pemilihan umum ataupun pemilihan presiden tahun ini cukup berbeda, karena kita tahu tidak ada incumbent untuk tahun ini, ya kan. Jadi ketiga calon ini semuanya baru, dan mungkin menambahkan ketakutan untuk wait and see atau seperti apa? Ada faktor menambah uncertainty, ya. Tapi kalau melihat historical, market tetap positif. Tetap positif. Ya. Jadi tetap optimis gitu ya, untuk tidak ada. Kita tetap optimis, tetap optimis. Ya, lebih mungkin ke arah delay, Bu, ya, untuk decision yang besar sifatnya. Tapi kita tetap optimis dengan ekonomi Indonesia dan outlook beberapa outlook lain di Indonesia. Kalau untuk tendensi wait and see kira-kira sampai kapan perkiraannya? Jadi ada beberapa corporates yang menunggu sampai hasil pemilu.
Pasti harus menunggu, oke. Ada beberapa yang menunggu sampai hasil kabinet mulai kelihatan. Iya. Jadi ya ada faktor itu, Bu. Oke. Nah, untuk di tahun 2023 ini memang sudah ada berapa besar rising fund di perusahaan Anda, Pak, yang mungkin yang bisa Anda share begitu di tahun 2023 ini sudah ada berapa banyak? Di public space ya, kita tahun ini raise 14 triliun. Oke. Ya. Tapi kita juga cukup aktif di private space juga. Di mana mungkin data mungkin tidak disclosable, ya. Kita sebagai boutique investment bank, fokus kita adalah corporate clients, membantu mereka fundraising, baik di private space dan di public space, ya, equity dan debt, dan kita cukup positif untuk tahun ke depan. Oke. Nah, kalau targetnya nih, kalau bisa kita bicara target sebagai underwriter, bagaimana pipeline untuk 2024? Apakah akan ada berapa banyak fundraising yang akan dikerjakan gitu di perusahaan Anda? Ya, pipeline kita cukup sehat untuk tahun depan, baik di public space, kebanyakan di bond market, Bu, ya, dan juga di private space, kombinasi antara debt, equity, dan juga mezzanine. Kita fokus di beberapa sektor, di renewable, logistics, healthcare, dan mining. Mining yang ada hubungannya dengan renewable energy, dan masih masuk tema renewable seperti nickel, graphite, di mana mereka raw materials untuk baterai. Jadi kita mempush ke arah sektor yang kita spesialisasi, dan kita mempunyai banyak harapan bahwa tahun depan akan tetap tahun yang baik. Iya, kita sama-sama harapkan semoga tahun depan tetap tahun baik meskipun ada tahun pemilu, meskipun ada banyak beberapa tantangan ataupun ketidakpastian begitu, tapi tidak akan mempengaruhi bagaimana aktivitas dari fundraising ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Livius Nutanto atau Pak Levi, Senior Managing Director dari PT Aldira Cita Sekuritas atas waktunya bersama kami. Terima kasih banyak, salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Bu. Ya, dan pemirsa Investor Market Today akan segera kembali usai jeda dan tetaplah bersama kami.